Oke, kali ini kita bakal bahas sebuah kisah. Kisah tentang kelahiran satu negara, yaitu Malawi. Ceritanya tuh soal harapan yang meluap-luap pas merdeka. Tapi ternyata kenyataannya jauh lebih rumit. Nah, ini nih pertanyaan yang paling mendasar kan. Apa sih yang sebenarnya terjadi setelah kemerdekaan itu diraih? Soalnya, dapat kemerdekaan itu satu hal, tapi ngebangun negara dari nol, wah itu cerita yang beda banget. Yuk kita selami bareng-bareng. Oke, kita mundur sedikit ke pertengahan abad ke-20. Coba bayangin, waktu itu tuh ada gelombang perubahan besar-besaran yang lagi nyapu benua Afrika. Gelombang dekolonisasi namanya. Dan Malawi yang waktu itu masih di bawah Inggris, ya jelas ikut kena imbasnya. Terus, apa sih yang bikin gelombang ini muncul? Ya intinya sih rasa frustrasi yang udah numpuk. Rakyat itu ngerasain banget ketidakadilan ekonomi, susahnya minta ampun buat sekolah, dan yang paling penting, mereka sama sekali nggak punya suara di pemerintahan sendiri. Nah, ini kan bibit-bibit perlawanan. Dan dari rasa frustrasi kolektif inilah, boom, lahirlah gerakan nasionalis yang kuat. Tokoh-tokoh kayak Hastings Kamuzu Banda mulai muncul. Dan yang keren, gerakan ini tuh bisa nyatuin semua orang. Petani, pekerja, kaum terpelajar, semuanya ngumpul dengan satu tujuan yang sama, merdeka. Oke, jadi mereka punya mimpi. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya mengubah mimpi itu jadi kenyataan? Yuk kita lihat gimana proses Malawi ngeraih kemerdekaannya. Jelas, prosesnya ini nggak instan ya, nggak kayak membalikan telapak tangan. Semuanya dimulai dari kesadaran sebagai bangsa, terus lanjut ke aksi nyata, mereka ngumpulin massa, bikin tekanan politik yang kuat, sampai akhirnya Inggris nggak punya pilihan selain duduk bareng buat negosiasi. Dan puncaknya, ya tentu aja kemerdekaan. Nah, ada satu hal yang menarik dan penting banget buat dicatat di sini. Beda sama banyak negara lain yang perangnya berdarah-darah, perjuangan Malawi ini lebih fokus ke strategi politik. Ya, jelas ada ketegangan, ada penindasan juga. Tapi inti perlawanannya itu lewat mobilisasi massa, mogok kerja, dan diplomasi yang nggak ada hentinya. Ini tuh pertarungan ide, bukan cuma senjata. Dan akhirnya, setelah sebuah perjuangan itu, momen yang ditunggu-tunggu pun tiba. Sebuah babak baru dalam sejarah mereka dimulai. Tepatnya di pertengahan tahun 1960-an, Malawi secara resmi merdeka. Bendera baru berkibar, lagu kebangsaan baru menggema. Sebuah era baru benar-benar udah dimulai. Coba deh Anda bayangin gimana optimisnya suasana waktu itu. Setelah puluhan tahun di bawah kekuasaan asing, ada harapan yang gede banget kalau kemerdekaan bakal langsung mengubah hidup semua orang jadi lebih baik. Harapan buat masa depan yang cerah banget. Tapi euforia kemenangan itu nggak bertahan lama. Kenyataannya, tantangan-tantangan super besar udah nunggu di depan mata. Jadi, masalahnya tuh di sini. Pemerintahan yang baru ini harus ngebangun semuanya dari nol. Bener-bener dari nol. Institusi negara, ekonomi, sistem sosial, infrastrukturnya minim banget. Orang pinternya langka, terus ekonominya cuma bergantung sama satu hal, pertanian. Kebayangkan betapa beratnya tugas mereka? Nah, disinilah kita lihat kontras yang tajam banget. Di satu sisi, ada harapan kemerdekaan, di mana orang-orang mikir hidup bakal berubah cepat. Di sisi lain, ada kenyataan pahit pembangunan yang ternyata prosesnya lambat, susah, dan penuh banget sama rintangan. Ini kayak pil pahit yang harus ditelan bareng-bareng. Nah, di tengah semua tantangan ini, pemerintah Malawi dihadapkan pada satu dilema besar. Pilihan yang super sulit yang nantinya bakal nentuin arah negara ini buat waktu yang lama. Jadi, apa solusinya? Mereka memilih sistem pemerintahan yang terpusat. Idenya gini, biar negara yang masih rapuh ini nggak pecah belah, kekuasaan harus dipusatkan. Jadi, stabilitas dan kontrol jadi prioritas nomor satu. Nah, inilah trade-off-nya. Sisi pertama, ada kebutuhan mendesak buat menjaga stabilitas, biar negara nggak kacau. Tapi sisi lainnya, harga yang harus dibayar adalah kebebasan. Gak lama setelah merdeka, Malawi jadi negara satu partai. Oposisi dilarang. Kritik pemerintah, wah bisa dianggap tindakan subversif. Pemikiran pemerintah waktu itu bisa kita rangkum jadi gini. Di tahap awal, ketertiban itu lebih penting daripada kebebasan politik. Mereka percaya buat ngebangun bangsa, ketertiban harus nomor satu. Meskipun itu artinya kebebasan politik harus dikorbankan. Jelas ini pilihan yang sangat-sangat kontroversial. Urusan ekonomi juga nggak kalah pusing. Coba kita lihat datanya deh. Ekonomi Malawi itu sangat-sangat bergantung sama pertanian. 3/4-nya
khususnya ekspor tembakau dan teh. Nah, ini bikin negara jadi rapuh banget. Harga di pasar dunia anjlok dikit atau kena musim kemarau panjang sekali aja, wih, seluruh negeri bisa goyang. Oke, setelah semua gejolak ini, apa sih yang bisa kita ambil? Bagaimana semua ini membentuk Malawi ke depannya? Yuk, kita tarik kesimpulannya. Intinya begini, kemerdekaan itu bukan akhir cerita. Justru itu adalah awal dari babak baru yang super kompleks. Kemerdekaan memang membuka banyak peluang, tapi di saat yang sama, ia juga melahirkan dilema abadi ini, antara butuh kontrol ketat dan ngasih kebebasan. Dan dinamika inilah, tarik ulur antara stabilitas dan kebebasan di masa lalu yang membentuk Malawi yang kita kenal sekarang. Tantangan mereka hari ini, kayak memperkuat demokrasi dan mendorong pembangunan, itu akarnya ada di keputusan-keputusan yang diambil puluhan tahun lalu. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang lebih besar, yang relevan gak cuma buat Malawi, tapi buat banyak negara lain juga. Apakah sebuah negara